Tuh. Semuanya diatur oleh dusun, pendapatannya semuanya dikelola oleh dusun. Yang kerja juga orang-orang di lingkungan sekitar sini. Nah, sesuai dengan konsep album baru Endang Sukamti, di mana kita itu mengkolek, menggalang bukan dana, tapi ide, pemikiran, kreativitas, kebahagiaan, kesenangan pendengarnya. Dulu dari semua usaha pasti ada presentasi untuk ke pendidikan. Atas nama kreativitas, lahir energi besar yang mampu menggerakkan perubahan. Hari ini, kita akan bertemu figur yang membuktikan bahwa karya bukan sekedar ekspresi, tetapi juga sarana memberikan kontribusi dan inspirasi. Berawal sebagai musisi, ia membangun identitas lewat nada dan lirik. Kemudian berkembang menjadi produser, kreator konten, pendiri kampus, hingga akhirnya menjadi penggerak berbagai inisiatif sosial yang membuka jalan bagi para talenta muda dan masyarakat. Teman KI, kali ini kita akan bertemu dengan seorang pekerja kreatif yang menjadikan intelektualitas dan juga perlindungan karya sebagai fondasi untuk memberikan dampak lebih luas. Yuk! Halo Mas Erik selamat pagi Mbak Kira. Apa kabar? Alhamdulillah. Ini akhirnya aku bisa main ke Des University nih. Iya loh, kita jalan-jalan yuk. Aku juga pengen lihat dalamnya. Ayo. Yuk, aku ditemenin ya Mas ya. Nah, ini foto-foto alumni-alumni kita dari 2015. Sekarang ini sudah ada 10 generasi. 10 generasi? Ya. Oh berarti udah lama ya Mas ya? Udah lama. Murid kita dari seluruh Indonesia. Makanya kita karantina, semuanya tinggal di sini. Ya. Tapi kalau untuk misalnya mereka mau sekolah di sini, itu kayak ada tesnya nggak? Ada, ini kelasnya. Wah, ternyata banyak ya Mas ya. Tapi ngomong-ngomong ya, Mas Erik itu kan adalah seorang musisi, Iya. Erik Sukamti gitu. Ngapain sih pakai bikin Des University segala? Sebenarnya kayak dendam pribadi ya. Karena musisi ya, dulu pengen sekolah musik. Ketika masuk sekolah musik, itu ternyata kewajibanku tuh nggak hanya di musik aja untuk belajar. Saya diwajibkan untuk bisa matematika dan lain-lain sebagainya, itu yang bikin saya pecah kepala. Oke. Jadi kalau terus akhirnya pengen bikin sekolah yang gratis, yang hanya mengajarin apa yang murid kita suka aja. Oke. Jadi fokus ngajarin hanya itu aja. Terus kenapa bidangnya ini? Kenapa nggak musik aja? Kan musisi. Oke. Karena kalau musik, aku sendiri tuh nyatanya keluar dari sekolah musik fine-fine aja. Oke. Gitu, di Indonesia itu orang gejreng-gejreng bakatnya gede banget, jadi musisi malah kebanyakan yang otodidak. Ya gitu. sih. Yang kita lihat ya artis-artis yang udah nasional itu semuanya otodidak. Kemudian kalau kita kemarin kenapa animasi itu berdasarkan kebutuhan sebenarnya. Oke. Karena kebutuhan industrinya lagi di sana dan memang susah cari animator, jadi langsung ambil sumbernya di sini. Gitu. Kita bikin sumbernya di sini, jadi semua industri akan ke sini semua. Menjadi kebutuhan. Jadi kita lebih ke menjawab kebutuhan industri aja dulu. Peka Biar juga ya? serapannya biar cepat juga. Jadi Mas Erik tuh sangat peka juga melihat pasar ternyata ya. Nah, yang membedakan Das University dengan university lain apa? Nah, kalau di sini kita memang hanya sekolahnya itu hanya mengajarkan apa yang murid kita suka aja. Begitu milih animasi ya, animasi aja yang diajaran. Spesifik animator. Dari model yang spesifik dari model yang aja. UX design dia akan spesifik ke situ aja, nggak belajar yang lain. Yang lain bukan kewajiban, tapi boleh dikulik sendiri. Lulusan sini sekarang udah ada di mana aja? Ada yang di Singapura, ada yang di Jepang. Kalau di Indonesia semua studio pasti ada buat Oke. kita. Di Hollywood? Di Pixar ada. Di Pixar? Wow, luar biasa. Ada. Ini lagi bikin apa, Mas? Nah, ini lagi belajar bikin karakter. Karakter. Nah, ini 3D modelingnya. Oh, ini kayak membuat jadi inspirasi buat bikin karakternya.
Nah, ke depan dia akan bikin karakter sendiri. Nah, itu yang butuh dilindungi. Karena itu masuk intellectual property. Oh, karena dia sudah membuat karakternya dia sendiri ya. Selama saya belajar di sini, kita diajari bagaimana kita membuat objek, membuat 3D model. Yang saya dapat dari Das University ini adalah, yang pertama adalah ilmu, kemudian yang kedua adalah jaringan. Yang paling penting di sini itu belajarnya itu gratis. Kita disediakan tempat belajar, siang boleh, malam boleh belajar, dan itu free belajarnya. Mas Eri, Iya. tadi kan kita di dalam ngomongin hak cipta nih. Nah, kalau siswa-siswa di sini sudah punya karakter yang Iya. mereka ciptakan sendiri, itu melindunginya gimana, Mas? Ah, itu namanya intellectual property. Sama seperti musisi punya lagu. Jadi setiap kali hak cipta itu karya itu dibuat, itu sudah otomatis menempel haknya kepada pencipta. Oke. Aku bikin lagu, bikin lirik, sudah publish, itu sudah otomatis. Oh. Cuman supaya lebih kuat itu harus tercatat. Oh, harus dicatatkan. Iya, tercatatkan berarti. supaya ada semacam bukti otentik yang sudah kuat gitu loh. Kalau zaman dulu, zamanku bikin demo tuh 90-an tuh ya. Bikin demo, kasetnya kasih di amplop. Dikirim ke rumah kita, ada alamatnya, otomatis nanti kalau datang kan itu sudah barang bukti yang kuat banget untuk dijadikan Zaman dulu bukti, caranya ya. kayak gitu ya. Kalau sekarang harus dicatat. Harus dicatat. Beda dengan merek. Merek. Kalau itu harus didaftarkan. Oh. Karena dulu juga pernah kasus tuh. Kalau bandku dulu kan sudah mulai banyak fans ya. Akhirnya kita jualan merchandise. Karena merchandise laku, beberapa juga banyak yang bajak. Oh iya. Nah, itu kan harus dilindungi. Dengan cara didaftarkan mereknya. Oh. Dagang juga begitu loh. Kamu kalau punya brand harus daftarkan dulu. Oh, ini berarti untuk karya-karyanya Mas Erik semuanya sudah didaftarkan dan sudah dicatatkan ya? Semua sudah kita daftarkan dan tercatat. Sekarang bahkan kita sudah punya paten. Paten. Paten itu kekayaan intelektual yang melindungi teknologinya. Oh, emangnya Mas Erik punya produk teknologi? Ada. Apa Kita tuh? punya kendaraan gantung elektrik pertama di dunia. Kendaraan gantung elektrik. Iya. Di mana, Mas? Ayo kita ke sana yuk. Di mana itu tempatnya? Di Menoreh. Let's go. Sekarang Let's aja. go. Oh. Oh, ini Mas, Ya, kendaraan gantung yang betul. sudah dipatenkan itu. Ya. Ini inspirasinya dari mana Mas bikin kayak gini, Mas? Ya, jadi kalau kamu lihat di sini kan daerahnya naik turun. Jalanan juga kadang belum ada gitu. Nah, sedangkan lahan kita itu banyak kan di hutan. Nah, kita berpikir gimana caranya bikin infrastruktur supaya kita nggak bikin jalan, Oh, tapi bisa belusuan. Gitu. Jadi kita pasang seling, kita akan bergantung di situ. Awalnya emang prinsipnya kereta gantung. Gitu. Jadi semuanya akan digantung melewati pohon-pohon untuk ke beberapa lokasi. Jadi kita nggak bisa bikin jalan. Jadi dengan begitu kita bisa memanfaatkan lahan-lahan yang susah dijangkau. Itu. Tapi prakteknya kok banyak yang memesan untuk dijadikan wahana. Oke lah, berarti kita jadi wahana dulu gitu. Oh, malah banyak yang pengen nyobain ini ya. Betul. Cobain dong. Cobain ya. Gak apa-apa nih. Aman Iya ya ini, dong. aman ya? Aman dong. Aman ya? Oke deh, kalau gitu kayaknya aku harus mencoba sensasinya menaiki kereta gantung ini. Akhirnya sampai juga. Ternyata seru sekali menaiki Sekali, seru banget. Wah, seru sekali. Iya, terima kasih. Ini yang dipatenkan apanya, Mas? Teknologinya.
Kalau zaman dulu naik kereta gantung itu orang kan sebagai penumpang. Kalau ini sebagai pengendara. Oh. Jadi kamu berkendara, punya kontrol atas keretamu. Kayaknya Bisa mengontrol kecepatan. Bisa berhenti di Bisa tengah-tengah. berhenti dulu, foto-foto dulu. Tuh. Dan elektrik. Dan elektrik. Wah, keren juga ya. Sesuatu yang baru loh ini, Mas. Makanya dipatenkan biar aman. Oh. Karena terbukti hari ini loh, banyak yang menggunakan paten ini tanpa izin. Oh ya? Iya. Oh, terus Padahal kalau izin kan kita bisa kerjasama enak, benar. lebih safety. Betul. Karena udah tahu R&D-nya, SOP-nya, dan lain sebagainya. Nah. Kita juga bisa bantu ngerjain. Kalau sudah kamu patenkan, berarti ini kamu laporkan? Harus dilaporkan. Caranya gimana? Kan itu mengenai keselamatan ya. Iya sih. Takutnya kalau mereka copy, nggak tahu R&D-nya, bikin asal-asalan, nggak safety, terjadi sesuatu kan membahayakan orang lain. Benar. Jadi harus kita laporkan. Nah, ini kamu laporkan caranya gimana? Kamu tak kenalin temanku ya? Kebetulan ini aku udah janjian. Yuk. Yuk. Halo Mas Wahyu. Halo Mas Erik. Ini kenalin temanku. Halo, Vira. saya Vira. Hai, Mbak Vira. Mas Wahyu ini dari DJKI yang bantuin urusan patenku. Oh. Kemarin isu itu yang pemakaian paten tanpa izin itu. Mas Wahyu juga yang bantuin. Oh gitu. Nah, Mas Wahyu, ini kalau misalnya ada yang mengalami hal serupa seperti Mas Erik, ini gimana cara melaporkannya sih Mas sebenarnya? Itu tentu sebagai pemegang paten dia punya hak untuk menggunakan sendiri, melapor atau mengizinkan orang lain dan melarang orang lain. Nah, mekanisme bagaimana ketika kita tidak menginginkan orang lain menggunakan ini tanpa hak itu ya tentu kita harapkan mereka meminta izin kepada kita. Ketika itu tidak dilakukan, maka upaya yang dilakukan adalah melakukan laporan pidana atas dugaan penggunaan paten itu tanpa izin. Nah, seperti itu, Mbak. Itu cara melaporkannya bagaimana? Apakah harus melalui datang langsung atau website atau apa Iya. gitu? Ya, kalau mekanisme pelaporan sih, jadi kalau di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu ada Direktorat Penegakan Hukum. Nah, mekanisme yang bisa dilakukan itu bisa melalui website kami, ada pengaduan dgp.go.id. Kemudian atau secara teknis ketika kita sudah mempunyai bukti yang cukup dan TKP yang dilaporkan cukup banyak misalnya, itu memang lebih baik datang langsung ke DJKI. Kemudian nanti melalui teman-teman penyidik akan menerima laporan dari Mas Erik gitu ya, terkait ada dugaan pelanggaran paten tersebut. Karena kalau kita lihat kan dari mungkin ada penggunaan klaimnya tanpa izin, itu kan dari situ nanti akan ditelaah lebih lanjut oleh kawan-kawan penyidik. Kemudian berdasarkan data yang cukup gitu, kemudian nanti akan dimintain keterangan ahli yang memperkuat bahwa terjadi pelanggaran. Kemudian ini akan berproses ke penuntutan di kejaksaan dan kemudian naik lagi ke pengadilan seperti itu. Oh. Dan ternyata pelanggarannya nggak cuma paten. Terus apa lagi? Karena foto yang dipakai buat iklan itu masuk pelanggaran hak cipta ya, Pak? Iya, oh berarti Mas ditumpang menoreh dengan iklannya itu Tergantung kita dipakai buat promo orang komersil lain. Ya. Oh iya jelas. Bisa ya? Iya bisa, itu malah masuk ke ranah hak cipta karena kalau kita lihat dari flyer tadi atau iklannya menggunakan video Mas Erik tanpa izin ya kan, kemudian itu digunakan dipublikasikan, kalau bahasa cipta itu pengomunikasian pada publik tanpa izin dan ada penggunaan secara komersial di situ, itu memenuhi unsur jadinya pelanggaran hak cipta. Itu juga bisa dilaporkan terkait dugaan pelanggaran hak cipta. Ya, jadi kan ya itu tadi kita bisa melaporkan melalui PPNS DJKI atau ke kepolisian terdekat di mana domisili terlapor berada. Jadi cara melaporkannya tuh mudah ya, bisa datang langsung, online, bisa datang langsung, bisa website juga, tapi yang penting harus didaftarkan dan juga dicatatkan dulu. Sepenting itu ternyata ya Mas ya? Iya, harus dilindungi dulu. Mas Erik, apa? di Tumpeng Menoreh ini kan gede banget. Ini ada apa lagi selain kereta gantung? Banyak banget. Gimana kalau kita mulai dari ngopi dulu? Biar gak ngantuk ya. Bener. Yuk. Kopi Menoreh enak ya, aku perlu coba sih. Tak kenalin kopi liar. Siap. Liar. Jangan lupa handphone-nya. Oke. Ayo. Ini salah satu unggulan kita, yaitu produk UMKM dari BUMDes Kadin. Ini namanya kopi liar. Kenapa disebut kopi liar? Karena mereka itu panennya dari hutan liar. Jadi bukan perkebunan kopi. Emang ambilnya dari hutan liar. Gitu. Tanaman liar.
Mas Erik, awalnya gimana sih Mas kok Mas Erik bisa membuat sebuah tempat yang akhirnya bisa merangkul warga sekitar sini sampai bisa maju kayak gini? Dulu memang awalnya pandemi, karena pandemi jalan-jalan sampai akhirnya singkat cerita nemu tempat ini. Gitu. Tempat ini dulu sepi banget. Nah, terus kemudian muncul inisiatif untuk bergerak bersama warga, bagaimana kalau kita bikin tempat wisata. Gitu. Jadi kita kolaborasi dengan 3 wilayah, Magelang, Lombok, Purworejo, lalu desa sekitaran yang ada di sini untuk membuat tumpeng menoreh ini jadi. Gitu. Ini keren banget loh ya. Jadi kita lihat potensi dulu. Oh, di sini ahlinya makanan. Warga berkontribusi untuk jualan makanan di sini. Kemudian ada warga lagi yang jago mekanik. Makanya kita bisa develop ada inklinator, ada kereta gantung. Nah, itu teman-teman yang memang mekanik di sini. Oh, emang warga sini tuh pinter mekanik. Iya, jadi selain keindahan alamnya, warga juga potensinya juga luar biasa. Oh, jadi emang benar-benar Mas Erik ini bisa melihat dan memaksimalkan potensi yang ada Akhirnya di nggak sekitar cuma sini. tumpeng menoreh aja loh. Kita punya wahana kereta gantung, ada go-kart off-road, ada off-road masuk hutan, ada pemandian kolam air panas, ada laut di atas gunung, Wah. glamping, fasilitasnya sekarang sudah 40 kamar. Wow. Ada villa, homestay warga juga banyak. Komplit sekali ya di sini ya berarti ya. Karena di sini kan sunrise terbaik ya menurutku ya, karena kita bisa melihat banyak gunung itu. Kalau pagi semua gunung kelihatan, ada 9 gunung. 9 gunung? Ya, makanya kalau lihat sunrise kan orang datang pagi. Akhirnya keluar kebutuhan, wah berarti orang banyak nginep sini nih, nungguin sunrise. Jadi warga juga kita giatkan untuk membuat homestay. Wah keren Negeri di banget. atas awan juga ya Mas ya? Ya tiap pagi, Tiap pagi. harus datang pagi. Wah jadi keren banget. Jadi dengan membuat tumpeng menoreh ini malah bisa menaikkan perekonomian daerah berarti ya. Secara nggak langsung, sekarang nggak langsung. Secara nggak langsung. Nah Mas Wahyu gimana nih dari kekayaan intelektual nih bisa turut berpartisipasi dalam membantu perekonomian daerah? Iya, sebenarnya kalau kita lihat kekayaan intelektual itu dampaknya tentu akan memberikan nilai tambah terhadap perekonomian. Jadi kita bisa lihat bagaimana kayak kopi ini ya kan, ini bisa meningkatkan daya saing karena ketika kopi ini terdaftar gitu ya sebagai merek gitu yang dilindungi sebagai merek, tentu dia akan memberikan peningkatan daya saing karena atas kepemilikan kopi ini dimiliki secara eksklusif oleh seseorang atau badan hukum yang tidak bisa dengan mudah ditiru orang lain. Berarti ada eksklusivitas yang tentu pasti akan mempertahankan dari segi cita rasa ataupun kualitasnya kan seperti itu. Lalu kita lihat juga ada manfaat lain ketika dia bisa mendapatkan pendapatan lebih. Nah ini bisa kita peroleh dengan cara ketika kita memberikan lisensi kepada pihak lain atas tadi mungkin Mas Erik punya paten tadi, merek ini juga kalau terdaftar kopinya juga dia punya eksklusif tersendiri dan itu ketika digunakan oleh orang lain atas seizin beliau, tentu Mas Erik akan mendapatkan pendapatan lebih dengan menerima royalti atas penggunaan patennya, mereknya, ataupun nanti kalau ada hak cipta di situ juga bisa seperti itu. Jadi memang lebih baik daftarkan dan juga catatkan ya Mas Betul. ya. Tumpeng menoreh hadir di sini memberi dampak yang sangat baik di bidang ekonomi, kesejahteraan masyarakat, sangat merata membantu banyak masyarakat sekitar. Seperti namanya tumpeng menoreh yang berarti nasi tumpeng itu artinya untuk mengekspresikan rasa bahagia, diekspresikan, dinikmati bersama. Tumpeng menoreh juga menjadi sesuai dengan namanya, bisa dinikmati seluruh masyarakat Desa Ngagorretno, terutama saya sendiri, alhamdulillah yang tadinya di rumah pengangguran sekarang bisa ikut di sini mencari rezeki sama teman-teman yang lain dan juga warga sekitar. Mas Erik, Ya. ada nggak nih pesan untuk teman KI dan juga para pelaku ekonomi kreatif? Ya, sebelum karyamu dihargai orang lain, hargai dirimu sendiri dengan mendaftarkan karyamu, baik tercatat maupun didaftarkan. Daftarkan dan juga catatan karyamu di DJKI. Sampai bertemu di dokuseri selanjutnya. Lindungi karya, nyalakan inspirasi bersama DJKI.